Nggak ada juga. Kalau itu pas corona saya ke Hongkong. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Indo saat dalam keadaan corona, yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut. Tapi saat dimana 2 tahun corona Allah kasih kita ujian corona, tapi sarapan nggak berhenti, makan siang masih, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi, malam masih makan nasi, tengah malam masih ngorek-ngorek dapur nyari Indomie. Dan apa yang diberikan oleh Allah, semua itu atas kemampuan setiap hamba. Tapi waktu corona banyak yang meninggal dunia umur, karena saat dimana orang yang meninggal dihitung. Kalau orang meninggal dihitung, sampai sekarang juga jutaan orang dihitung sedunia. Se-Indonesia aja bisa ratusan ribu. Yang lahir lebih dari kematian juga mungkin. Kenapa? Inilah cara Allah. Saat kita sampai detik ini masih diberikan keberkahan di dalam umur, maka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Majlis As-Salamah ini sudah berjalan 2 tahun, dan setiap minggunya dan sampai detik ini Majlis As-Salamah sudah menghatamkan 70 kali khatam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang dapat mencerahkan hati. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi pelebar jembatan sirat saat kita akan menuju ke dalam surga Allah. Bukan amin jalanin, amin amin Quran. Manusia kadang dikasih kerjaan, tapi nyari kerjaannya yang jauh dari Allah. Maaf, perubahan setiap tahun pasti ada di dalam hidup kita, betul atau enggak? Perubahan baik atau perubahan buruk? Pede banget. Lebih sering baca Quran atau baca WhatsApp? Iya, jujur. Tadi katanya makin tiap tahun makin baik atau makin buruk? Baik katanya. Begitu ditanya lebih banyak baca Quran atau WhatsApp, yang dijawab apa? Mana baiknya? Inilah cara Allah mempertemukan kita, bisa saling introspeksi diri. Islam itu ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apa yang disampaikan mudah-mudahan akan menjadi obat. Yang sudah dijadikan obat mudah-mudahan menjadi penyehat atau penyembuh dari setiap penyakit yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf, dalam riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini seorang manusia yang paling pandai bersyukur. Kalau nggak salah, saya pernah kisah ini pernah saya ceritakan di majlis ini. Saat Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Siti Aisyah didatangi 2 sahabat, diketok pintunya. Assalamualaikum ya ahlal bait. Siti Aisyah begitu mendengar siapa di luar, saya sahabat Rasulullah yang merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aisyah, khabirni, wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan sedangkan kami belum melihat dan kami tidak melakukannya. Sampaikan kepada kami. Dan akhirnya Siti Aisyah meneteskan air mata karena kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang satu malam, saat Nabi Muhammad datang ke rumahku, datangnya di malam giliran untukku. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku, Nabi Muhammad mengatakan, ya Aisyah, bolehkah malam ini untuk aku beribadah kepada Allah?
Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah manusia yang paling beruntung. Orang dari masyrik ila maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Namun engkau dikirim oleh Allah malam ini ada bersamaku. Engkau berada di dalam satu rumah bersamaku. Engkau ada di tempat yang sama saat menidurkan diri, di hadapan saat dimana engkau denganku. Satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika di malam ini kau ingin beribadah, maka aku izinkan kau untuk beribadah ya Rasulullah, maka lakukan. Rasulullah bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Begitu selesai 2 rakaat, Nabi sambung lagi 2 rakaat. Selesai 2 rakaat disambung lagi. Dari mulai awal malam giliran untuk Siti Aisyah sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu imsakiyah. Habis malam giliran untuk Rasulullah kepada Siti Aisyah, namun dipakai untuk terus beribadah kepada Allah. Lalu tanpa disadari Siti Aisyah kerudungnya bisa diperas karena tangisan yang keluar dari mata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena melihat tingkah laku Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menanyakan diri, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan dan banyaknya di dalam bilangan salatmu, apa yang membuatmu sampai seperti ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam salatnya? Di dalam setiap gerakannya ada tangisan di dalamnya. Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan, rukuknya ada tangisan, i'tidalnya menangis kepada Allah, sujudnya menangis kepada Allah, sampai salam pun ada tangisan di dalamnya. Sampai ditanya, apa yang beliau tangisi? Rasulullah menjawab, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad yang kita tahu kunci syurga Allah titipkan kepada beliau. Pintu syurga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengizinkan Nabi siapapun membuka pintu syurga kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Rasulullah bercerita, ya Aisyah, Nabi sebelum aku ada seorang Nabi datang atau melintasi gurun pasir dan melihat batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Wahai batu ini, batu kecil, kalau kita bilang batu kerikil, ini mengatakan, wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka diciptakan oleh Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Aku khawatir aku dijadikan daripada api neraka, aku jadi bahan bakar api neraka. Maka di hari ini aku menangis, aku khawatir, aku takut dijadikan bahan bakar api neraka. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Allah tersebut? Mengangkat 2 belah tangan, ya Allah, masukkan batu ini ke dalam syurga. Dapat tahun berikutnya beliau melintas, melihat jalan tersebut, batu ini mengeluarkan air lebih cukup deras daripada yang kemarin. Lalu ditanya, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air mata? Wahai Nabi Allah, jika dahulu aku mengeluarkan air mata karena rasa takutku untuk dijadikan bahan bakar api neraka, maka doamu, aku mendengar doamu dikabulkan. Wahai Nabi Allah, saat ini aku menangis karena syukur doamu dikabulkan, aku diizinkan untuk masuk ke dalam syurga-Nya Allah. Batu pandai bersyukur kepada Allah. Maka ayuhal hadirun, nikmatkan masa hidup saat umur yang diberikan daripada Allah kepada kita. Manfaatkan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Teruslah bersyukur kepada Allah. Jangan banyak mengeluh kepada Allah. Selalu memikirkan diri antara kita dengan Allah, dan juga bermohonlah kepada Allah dengan apa yang kita jalankan di Hongkong ini, mencari rezeki, mencari apapun, semua karena ridha dari Allah. Dan
siang ini Allah jadikan kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini ada tanya jawab udah? Nah, udah ada nih. Sudah ada? Belum ada. Tapi soalnya saya dengar azan suaranya dari handphone. Masih jam 11. Jam berapa? Azannya jam berapa? Azannya jam 1. Alhamdulillah masih panjang. Itu handphone horor. Tiba-tiba dia bersuara azan sendiri. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada bapak sedikit ya. Alhamdulillah. Hari ini dikasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyain kalian tafadhol. Ada yang mau nanya apa enggak? Mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.